wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Mustika Syaherani selaku moderator. Di sini saya akan membantu jalannya presentasi kelompok 18 yang berjudul Perlawanan Rakyat Banjarmasin Terhadap Belanda. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Adriano Dwi Jatmiko. nama saya Yaya Putri Safira. Untuk selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan untuk membacakan materinya. Latar belakang perlawanan rakyat Banjarmasin terhadap Belanda. Yang pertama ada intervensi politik atau perebutan takhta. Perebutan takhta ini adalah pemicu utama setelah Sultan Adam wafat pada tahun 1857. Belanda mencampuri urusan suksesi dengan menolak Pangeran Hidayatullah II yang didukung rakyat dan wasiat Sultan. Yang kedua ada ambisi ekonomi dan eksploitasi. Belanda ingin menguasai seluruh kekayaan alam Kesultanan Banjar. Yang ketiga ada penghapusan kedaulatan Kesultanan Puncak. Kemarahan terjadi ketika Belanda setelah Tamjidillah turun takhta secara sepihak menghapuskan Kesultanan Banjar pada tahun 1860 dan menjadikan wilayah kolonial. Dan selanjutnya ada fase offensif. Yang pertama ada periode dari tahun 1859 sampai dengan 1863. Yang berikutnya ada tokoh utama Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Fase ini ditandai dengan serangan besar-besaran dan perlawanan terbuka yang kuat dari pihak Banjar terhadap pembentukan Belanda. Yang kedua ada fase defensif. Periodenya 1863 sampai 1905. Tokoh utamanya Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari, dan pemimpin gerilya rakyat lainnya seperti Tumenggung, Surapati, Demang, Lehman, dan Gustimat Seman. Meskipun pemimpin utama telah tiada, perlawanan tidak berhenti. Rakyat dan sisa-sisa pasukan Banjar menerapkan strategi perang gerilya yang berlarut-larut. Berikut ini ya tokoh-tokoh pejuang Banjarmasin. Yang pertama ada Pangeran Antasari sebagai pemimpin sentral dan pengobar semangat jihad. Diangkat sebagai penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin wafat karena sakit cacar 1862. Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris takhta sah Kesultanan Banjar yang berjuang bersama rakyat melawan intervensi Belanda, ditangkap dan diasingkan ke Cianjur 1862. Demang Lehman sebagai panglima perang yang legendaris dan gigih, terkenal menolak menyerah dan lahir dalam perang gerilya, tertangkap dan dihukum gantung 1864. Yang keempat ada Sultan Muhammad Seman sebagai putra Pangeran Antasari, meneruskan perjuangan ayahnya dan pemimpin perlawanan gerilya berlarut hingga awal abad ke-20, gugur dalam pertempuran 1905. Yang kelima ada Tumenggung Surapati, pemimpin perlawanan di wilayah pedalaman Sungai Barito, Kapuas, Kahayan yang menerapkan taktik gerilya yang efektif melanjutkan perjuangan setelah gugurnya Antasari. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, penghapusan Kesultanan Banjar 1860 dan seluruh wilayahnya berada di bawah kontrol langsung Hindia Belanda. 2. Penguasaan total Belanda atas sumber daya strategis terutama tambang, batubara, dan perkebunan di Kalimantan Selatan. 3. Perubahan status rakyat Banjar dari bangsa merdeka menjadi rakyat jajahan yang diikuti dengan penarikan pajak tinggi dan kerja paksa. 4. Gugurnya para pejuang dan diasingkan pemimpin perlawanan seperti Pangeran Hidayatullah II. Sekian presentasi dari kelompok 18. Adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Clara Bunga Cantika. Saya ingin bertanya, mengapa Belanda sangat ambis dalam perebutan ekonomi dan eksploitasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Clara Bunga Cantika. Karena Belanda ingin menguasai seluruh kekayaan alam dalam Kesultanan Banjar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.